Sejarah hubungan Megawati dan Prabowo itu sebetulnya kan sangat panjang. Ya. Orang tua beliau kan juga dulu ya bukan cuma sekedar bersahabat, tapi juga pernah sama-sama dalam pemerintahan. Ya, kalau saya tidak salah, waktu Bung Karno jadi presiden, waktu itu Pak Mitro jadi menterinya. Pak Mitro juga pernah jadi menterinya di zaman Pak Harto ya, tapi juga pernah zaman Bung Karno. Pernah musuhan juga. Ya, benar-benar. Jiwa gitu. Jadi ini momentum di mana para politisi menjadi negarawan. Gitu, Oke, ya. para politisi jadi menjadi negarawan. Nah, Pak Udari, aku mau tanya ini info-info gosip-gosip tongkrongan wartawan. Kabar burung kita tangkap. Ya. Ini benar nggak Pak Udari bahwa sebenarnya upaya pertemuan ini kan sudah lama dijajaki gitu. Ya. Tapi kemudian belum menemukan hasil. Itu bukan sekedar momentum. Tapi Bu Mega melihat bahwa Pak Prabowo secara politik masih sangat dekat dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu posisinya Pak Jokowi dengan Bu Mega kan karena Pilpres kan hubungan jadi nggak oke. Itu benar nggak? Pak Udari sempat dengar juga nggak? Dengar juga, dan itu saya sebut sebagai spekulasi. Oh, itu hanya spekulasi. Oke. Itu di atas setingkat di atas spekulasi. Spekulasi. Oke. Gitu. Berarti kalau pemain U17 nendang coba-coba lah ya, iseng-iseng berhadiah. Nggak lihat gawang. Oke. Nggak lihat gawang dan nggak gol. Nah, oke. Itu dia. Jadi kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto welo-welo. Oke. Udah jelas, saling tahu. Ini open book. Semua tahu bagaimana Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, ya. Bagaimana mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan. Bagaimana bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Emang Bu Mega nggak nonton? Nonton, pasti nonton. Gitu. Nah, tapi tidak menghalangi Pak Prabowo untuk juga tetap dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya gini, saya temanan dengan Mas Satang, gitu kan. Lalu kemudian saya Mas Satang punya soal dengan Vito misalnya. Nah, saya punya hubungan baik juga dengan Vito. Kan bukan berarti saya nggak bisa komunikasi dengan Tatang dengan Vito kan? Betul. Gitu loh. Iya, tetap saya bisa komunikasi dengan Tatang, main bola, mungkin main catur misalnya kan begitu kan. Menurut saya Bu Mega sudah tahu bahwa Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga tahu bahwa kedekatan dia dengan Pak Jokowi tidak menghalangi dia untuk membuka komunikasi dengan Ibu Mega, begitu. Dan ya variabelnya banyak juga sih. Mungkin aja begini, misalnya di dalam internal PDI Perjuangan sendiri kan barangkali ada berbagai macam masukan, gitu kan. Mungkin sampai juga udah pernah mendengar spekulasi, spekulasi, udah pernah dengar juga bahwa misalnya ada kelompok A, kelompok B, kan begitu kan? Kan cuma kelompoknya A sama B kan? Makanya ngerti tadi. Jangan, kita juga agak lumayan ini hindarin jebakan gitu. Jadi ya mungkin selama ini ada masukan dari kelompok A, begitu kan? Tapi pada hari ini mungkin dengan dinamika yang terjadi kelompok B yang kayaknya memang situasinya udah begini ya. Ya itu sih. Gitu. Kita nggak bisa nafikan bahwa dalam sebuah organisasi yang besar ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Pemimpin itu kan tugasnya dia memilih dan memilah serta memutuskan dari berbagai macam masukan dan pandangan yang ada. Pemret begitu, dapat masukan dari editor A, dari editor B. Editor A bilang, itu tolong narasumber diundang M. Kodari gitu. Nah, editor yang lain, jangan! Bisa jadi. Gitu loh. Itu mungkin sebabnya saya baru hadir hari ini. Itu. Betul. Tinggal para penonton nyambungin sendiri. Bayangkan 200 episode baru sekali ini saya dipanggil. Jadi ini tayang 201. 201. Karena ada kelompok editor tertentu. Misalnya sementara dalam podcast yang lain sampai sekarang saya belum pernah diundang. Mudah-mudahan podcast yang itu mendengarkan dan saya diundang juga. Bro, situasi sudah berubah. Aduh, sinyalnya kuat banget ini. Saya orangnya sama, sikap saya sama, ya kan? Tapi kenapa saya dulu nggak diundang, sekarang saya diundang? Itu dia. Itu namanya moment of truth. Gitu. Iya, gitu. Ketika semua hal itu dapat ke tempatnya, gitu. Itu namanya moment of truth. Iya. Dan untuk menuju moment of truth itu, jalan berliku, Bos. Oh iya dong. Namanya juga moment of truth. Iya, moment of truth itu kan gak ada yang gampang. Ya, namanya moment of truth. Oke, nah Pak Kodari, kalau kita masih nyambung soal politik tadi, situasi tadi kita bilang badai, dicampur ini dari sisi geopolitik ya, ekonomi lagi susah. Kenapa kemudian Pak Prabowo ini butuh untuk bertemu Bu Mega ketika kita tahu secara kekuatan politik Pak Prabowo ini sudah menguasai 80% lebih kekuatan di parlemen. Apa pentingnya lagi? Apa pentingnya lagi dari 8 partai hanya PDIP yang keluar? Ya, ini filosofi hidupnya Pak Prabowo. Filosofi hidup Pak Prabowo itu pelajaran beliau nih ya. Kalau teman-teman baca buku kepemimpinan militer beliau yang kedua, itu kan isinya satu, pelajaran leadership dari seluruh tokoh-tokoh pemimpin dunia. Dari barat sampai ke timur.
dari zaman kuno sampai zaman modern. Ya. Kemudian buku-buku terbaik soal leadership dan strategi. Oke. Kesimpulan beliau dari pelajaran sejarah dan dari buku-buku itu, suatu bangsa baru berhasil kalau pemimpinnya bisa bersatu. Nah, yang kedua, filosofi beliau juga, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh Terlalu banyak. Menurut saya dengan 2 dasar itu, filosofi itu kalau kita kaitkan ke sana, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sesuatu yang niscaya. Karena dua filosofi. Karena dua filosofi itu. Oke. Apalagi kalau kita tambahkan yang nomor 3 kan, sejarah hidupnya Pak Prabowo dengan Ibu dengan Mega, yang tadi kita omongin, ya. bertautan. Gitu. Jadi Oke. ini bukan orang asing, tapi pernah bersama-sama dalam perjalanan politik, pernah begini tapi juga pernah begini gitu loh. Artinya kalau kita pakai filosofi satu musuh terlalu banyak, ini kan Bu Mega nggak pernah jadi musuh ansihnya Pak Prabowo juga. Ya kan kemarin Pilpres 2024 kan berhadapan. Iya, tapi Musuh itu kan tanda kutip. ya. Dan Pak Prabowo kan sudah menjelaskan dalam pertemuan dengan 7 jurnalis ya, bahwa beliau menyampaikan kepada anaknya Didit ya, silakanlah. Itu mau nggak ada. Bayangkan pertarungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Ya. Ketika anaknya Pak Anies menikah, yang bikinkan desain gaunnya, Ya. anaknya Pak Prabowo. Mungkin pertanyaannya begini, apa urgensinya Pak Prabowo bertemu Bu Mega dan itulah tadi 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak itu. Toh selama Pak Prabowo memimpin hampir 6 bulan ini, PDIP juga tidak menjadi oposisi yang kayaknya mengganjal Ya, segala kayak dulu zaman SBY kan. Bahkan yang dalam revisi Undang-Undang TNI juga ketua panjanya kan Ya, PDIP, Pak Utut gitu. Iya. Apakah jangan-jangan spekulasi lagi Pak Prabowo mulai merasakan ada ketidaksolidan di internal sehingga butuh untuk menggandeng kekuatan luar untuk menambah konsolidasi karena politik. PDI juga sekuat itu kan, justru dia di parlemen kekuatannya kuat. Itu kan formalnya ya, itu kalkulasi politiknya. Tadi kan dari awal saya bilang, bukan soal kepentingan, tapi soal adat ketimuran, soal kebangsaan, soal momentum Idul Fitri. Nah, kalaupun mau ditambahkan all things itu pada saat itu moment of truth, ya kita bisa juga tambahkan misalnya faktor Trump. Oke. Atau double T. Trump tarif. Itu yang membuat semua orang untuk bisa ketemu. Memang in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda itu jadi bisa ketemu. Kita gini aja lah, kita fair saja lah ya. Kalau dalam pengalaman sejarah kebangsaan kita, apakah bisa pemerintah Republik Indonesia dengan GAM itu duduk bareng, lalu kemudian tanpa tsunami. Tanpa tsunami. Oke. Kok kita tidak satu pun dari kita Bisa mengharapkan tsunami. itu. Siapa sih yang mau ada tsunami dengan korban begitu besar? Tapi realitas sejarah adalah bahwa momentum atau variabel tsunami yang menyebabkan Aceh lulu lantak, terjadi krisis, menyebabkan pihak-pihak yang tadinya keras hati dengan posisi masing-masing itu mau nggak mau ketemu. Karena kalau dua ini nggak ketemu, maka restorasi Aceh, penanganan pasca tsunami tidak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Nah, kalau tadi kita bicara ini Pak dari sebagai negarawan kan, artinya bahwa pertemuan keduanya juga karena ada situasi krisis ya, memang Pak Prabowo Potensi krisis. Pak Prabowo butuh untuk membangun hubungan, mungkin Pak Muzani. Oke, baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita mendengarkan ya sebuah video yang cukup menarik perhatian kita sebagai masyarakat Indonesia. Bagaimana kita memberikan keadilan bagi negara ini, tentunya itu tergantung presiden kita Prabowo Subianto. Ya, cukup jelas kita mengetahui bahwa kemenangan Prabowo itu terlibatnya seorang Jokowi sangat besar mempengaruhi kemenangan beliau. Dan pastinya secara kemanusiaan ya ada rasa balas jasa yang pernah dilakukan oleh seorang Jokowi dalam memenangkan Prabowo Subianto. Namun di lain sisi sebenarnya tidak hanya itu, ada tujuan-tujuan Jokowi dalam melakukan semuanya itu, tidak hanya secara murni ia membantu Prabowo, tetapi karena ada anaknya Gibran sehingga ia terpaksa melakukan hal seperti itu, dan pastinya ia malu ketika anaknya kalah. Nah, sebenarnya kalau saya melihat visi misi seorang Jokowi dan Prabowo ini itu cukup jauh berbeda ataupun bertolak belakang, sehingga menimbulkan suatu perpecahan antara Prabowo dan Jokowi. Nah, di sini mulai drama-drama yang dibangun. Drama-drama yang dibangun oleh Jokowi bertahun-tahun lamanya itu dibaca nih oleh seorang
Prabowo Subianto kebaca bagi dia. Karena Prabowo dalam akhir masa jabatannya, akhir pensiunan yang dialami oleh Prabowo, dia harus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dia harus memberikan segala sesuatu yang baik, yang tepat bagi Indonesia ini. Janji-janji Prabowo ketika kampanye, ketika ia menjanjikan di puluhan ribu di depan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, itu harus ia laksanakan. Nah, sedangkan Jokowi dia maunya cukup omongan aja, maksudnya di situ. Nah, di sini terjadi sebuah perpecahan nantinya, sehingga hubungan Prabowo bisa-bisa retak dengan seorang Jokowi. Nah, kalau ini retak, ancaman keras bagi seorang Jokowi. Kenapa? Karena kartu asnya seorang Jokowi pasti dimiliki oleh Prabowo, karena mereka pernah bersama-sama dalam kabinet Indonesia Maju di kala itu, ya. Mereka pasti tahu apa yang dialami oleh seorang Jokowi, apa yang dilakukan dan disembunyikan oleh seorang Jokowi. Ketika hubungan mereka retak, aib-aibnya seorang Jokowi itu akan dibongkar oleh Prabowo Subianto. Dan otomatis juga Gibran ditendang dari kabinet. Makanya ini jadi malapetaka besar. Ketika Jokowi mengetahui bahwa Prabowo sudah nggak mood, ya, sudah mulai tidak bagus moodnya, sudah mulai tidak cocok dengan visi misi Jokowi itu, ya, sudah mulai bertolak belakang, maka Jokowi itu membuat strategi drama-drama sehingga ia dapat mengambil lagi hatinya seorang Prabowo Subianto. Kenapa? Karena dia terancam di sana. Karena pasti ancaman keras bagi Jokowi ketika Prabowo marah. Ya, pada kesempatan kali ini tentunya membuat kita lebih berhati-hati dengan orang-orang seperti ini. Cukup yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi yang memberikan luka mendalam bagi negara ini, bagi masyarakat Indonesia. Cukupkan di situ, ya, cukupkan, dikarenakan tidak ada kemajuan bagi negara kita ketika kita masih belum move on dengan tindakan-tindakan Jokowi yang pernah ia buat di masa lalu. Segala sesuatu, kebaikan-kebaikan Jokowi yang 9 tahun lebih yang memimpin negara ini hanya dalam sekejap mata, karena hawa nafsu berkuasa, ia menghancurkan kepercayaan masyarakat itu lagi. Bahkan segenap masyarakat tidak ada lagi yang percaya terhadap Jokowi karena tindakan-tindakan dan politik dinasti yang menghancurkan kepercayaan itu hanya demi anaknya duduk di samping Prabowo Subianto yang sekarang ini menjadi wakil presiden. Ya, tentunya teman-teman juga lebih paham dan lebih mengerti dan tahu segala sesuatu yang terjadi. Silakan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.